Lagi-lagi terkait sarana prasarana di sini. Kalau terkait yang lain-lain itu bagaimanapun di prodi, ya kita bisa lihat kepalanya lagi kembali kepada pimpinan kita. Ya sampai Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Ardini Yusadi di rumah podcast SEMA FTK. Baik, rumah podcast ini adalah kolaborasi atau kerjasama dari Komisi 4 serta Komisi 3 dengan mengadakan rumah podcast SEMA FTK ini. Baik, di sini saya juga sudah kedatangan tamu nih, sangat spesial sekali dari HMP MPI. Baik nih, mungkin sebelum itu kita perkenalan dulu nih kepada narasumber yang telah hadir pada kali ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abbas dari jurusan MPI dan dapat amanah sebagai Wakil Ketua Umum HMP MPI 2024-2025. lanjut pada sesi ini, dengan saya Giswara Sanef, bisa dipanggil Hanif. Alhamdulillah pada periode sekarang ini diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam periode 2024-2025. Masya Allah. Jadi pada kali ini juga kita kedatangan para pemimpin atau pejabat-pejabat tertinggi di UIN di Prodi Manajemen Pendidikan Islam kali ini. Mungkin sebelum itu, bagaimana nih perkuliahan dari para pemimpin-pemimpin dari MPI ini? Mungkin dari saya sendiri terkait perkuliahan selama ini alhamdulillah berjalan lancar karena perkuliahan sendiri pun sekarang sudah hampir masuki akhir semester genap gitu. Dan alhamdulillah selama hampir 4 semester di sini sejauh ini perkuliahan tidak banyak kendala yang cukup berat gitu. Oke, baik. Bagaimana menurut Abbas? Ya, untuk perkuliahan dari awal semester 4 ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berarti perkuliahannya masih lancar sekarang, Nak? Oke. Baik, mungkin di sini saya ingin tahu nih bagaimana pandangan dari para HMP MPI terkait dengan sistem pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang. Apakah sudah sesuai nggak sih dengan kebutuhan mahasiswa? Terkait sistem pendidikan yang ada di Bonjol Padang ini, sejauh ini kita lihat sudah ada progres yang cukup baik ya. Salah satunya itu Benar. sudah ada upaya untuk penyesuaian kurikulum dengan program studi masing-masing gitu. Yang ditawarkan oleh Bonjol Padang. Dan juga penyesuaian juga terkait perkembangan zaman atau bagaimana teknologi yang ada pada saat ini. Seperti sudah mulai diterapkannya pembelajaran berbasis teknologi. Contohnya ketika di kelas itu mungkin ada beberapa kelas atau beberapa matkul yang mencoba menggunakan seperti model pembelajaran, hadirkan video dan lain sebagainya, yang mana itu memang menyesuaikan lah dengan apa yang dibutuhkan ya, dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Karena saat sekarang ini pun di era teknologi kita serba cepat, betul-betul harus paham dengan teknologi itu kita tentu untuk melibatkan dalam setiap kehidupan, termasuk ketika pembelajaran itu melibatkan teknologi gitu. Contohnya ada itu yang sudah diterapkan di sini, sudah diterapkannya penggunaan teknologi, baik itu seperti penggunaan modul, penggunaan PPT dan lain sebagainya, yang mungkin sebelumnya juga sudah dilaksanakan, namun sekarang lebih ditingkatkan lagi. Oke, baik. Berarti sistem pendidikannya sudah mulai baik ya dengan adanya teknologi misalnya, atau tadi dengan adanya PPT untuk mendukung pembelajaran. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ya pertanyaan berikutnya terkait dengan bagaimana nih menurut teman-teman sekalian yang sudah paham lah terkait dengan manajemen, bagaimana sistem manajemen pendidikan dan akademik serta kemahasiswaan di UIN Imam Bonjol Padang ini. Ya, untuk sistem manajemen pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang ini ya memang cukup baik lah gitu kan, dan bukan juga buruk, bukan juga terlalu sangat baik gitu kan, makanya saya bilang cukup baik gitu. Dan di sistem manajemen pendidikan di UNIB ini memang kearifan di dalam prodi tersendiri itu memang memerlukan ruang yang sedikit luas gitu untuk menyimpan database dan arsip-arsip dari mahasiswa MPI gitu. Dan apalagi dari tahun ke tahun mahasiswa MPI itu akan sama banyak gitu, dan contohnya dari BP
2021 itu udah 2 lokal dan melonjak pesat di BP 22 dan tembus sampai 4 lokal gitu Benar. dan sampai sekarang BP 23 pun sempat di awal-awal pertemuan itu 4 lokal, jadi dan akan tetapi sekarang sudah jadi 3 lokal karena itu juga menyesuaikan kondisi dan situasi gitu. Dan untuk sistem manajemen akademik di UIN IB Muhammadiyah Padang ini tentunya apalagi terutama di prodi saya itu mungkin masih belum mencapai di akreditasi A gitu, karena juga mungkin terkendala oleh mahasiswi yang masih sedikit gitu, dan juga prodi ini masih baru gitu kan. Benar. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya tentunya mahasiswa dan mahasiswa MPI akan lebih unggul dan akan lebih cepat gitu dan memperbaiki akreditasi jurusan ini gitu kan. Dan untuk sistem manajemen pada mahasiswa dan untuk sampai saat sekarang ini alhamdulillah ada kisaran mungkin juga 4 lokal nantinya BP24 ini gitu, dan itu pastinya sangat mempengaruhi karena tahun ke tahun kemajuan dari sistem akademik MPI dong gitu kan, karena tentunya itu berdampak baik dan menghasilkan BP24 juga akan bertambah banyak gitu. Benar. Oke. Jadi terkait dengan sistem manajemen pendidikan di UIN Muhammadiyah Padang ini kan dari MPI juga sekarang berakreditasi B gitu ya. Jadi mungkin kedepannya ketika MPI juga sudah berakreditasi unggul, kalau misalnya saya dengar juga sebentar lagi ya akreditasinya juga unggul, itu juga akan berdampak pada mahasiswanya juga akan bertambah banyak. Nah, apalagi tahun sekarang juga di kisaran sekitar 4 lokal, 4 lokal yang memilih prodi MPI ini. Oke nih, selanjutnya nih. Yang kita ketahui kan tentang manajemen ini kan merupakan suatu seni atau ilmu dalam mengelola, mengatur, atau menggerakkan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Tetapi sering nih kita faktanya nih sering kita ketemui di lapangan bahwasannya dari sekolah-sekolah itu juga kurang tepat gitu manajemennya. Misalnya kita lebih kepada bagaimana nih tips dan trik dari teman-teman sekalian terkait dengan sekolah-sekolah yang kurang tepat dari manajemennya, apalagi di UIN Muhammadiyah Padang ini. Apakah sudah sesuai dengan manajemen yang bagus? Apakah tidak? Gitu kan bisa mungkin dibahas gitu di sini. Iya. Mungkin bisa. Terkait yang pertanyaan tadi ya terkait manajemen pendidikan. Mungkin kita lihat di sekolah dulu sebagai yang ketika nanti setelah selesai nanti tentu kami akan menjadi sebagai tenaga pendidikan ya. Nah sebagai calon tenaga pendidikan di sini itu kami tentu memahami kalau misal suatu lembaga pendidikan yang berjalan baik dan efektif itu puncaknya atau akarnya cuma satu itu, yaitu manajemen yang baik itu. Manajemen yang baik. Manajemen yang baik. Dengan adanya manajemen yang baik tentu berjalannya lembaga pendidikan itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Karena ketika manajemennya baik, ketika kepalanya itu bagus tuh, merencanakan sesuatu dengan baik, merancang itu, menjalankan dan sampai nanti pada penyelesaian itu baik gitu. Tentu kedepannya tuh dari lembaga pendidikan juga akan berdampak baik gitu. Entah itu dari segi progresnya ataupun dari penilaian dari masyarakat gitu. Nah, ketika ada kendala, ada lembaga pendidikan yang rasanya tuh manajemen pendidikannya tuh kurang gitu. Nah, itu bisa kita tarik garisnya. Kalau itu penyebabnya tidak dilakukan, pasti ada berpengaruh pada manajemen yang kurang baik gitu. Karena sebagaimanapun bawahannya yang menjalankan kerja lembaga pendidikan itu tentu berakar kembali kepada manajernya gitu, pada manajemen lembaga pendidikan tersebut itu. Nah, itu salah satunya ketika ada lembaga pendidikan yang manajemennya kurang baik, ya, itu bisa kita melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan tersebut. Salah satu evaluasinya bisa kita melakukan seperti pelatihan, kita bisa mengumpulkan mungkin manajer-manajer tersebut atau pimpinan mereka untuk ditempatkan di satu forum atau satu ruangan, di mana di satu itu kita akan membahas gitu seperti memberikan pelatihan dan bimbingan lah gitu. Jadi
seenggaknya apa rasanya yang perlu diperbaiki gitu terkait selama ini mereka berjalan kendalanya di sini gitu. Nah bisa saling bertukar pikiran. Nah bisa juga dengan saling apa bekerja sama lah gitu. Mungkin bisa mendatangkan tamu dari lembaga pendidikan yang lain gitu sambil berbincang-bincang dan membahas bagaimana jalannya pendidikan di sana gitu. Oh di sini seperti ini gitu. Kita bisa mengadopsi beberapa hal yang rasanya baik untuk kita gitu. Dan juga kita bisa belajar beberapa hal mungkin dari teman-teman yang rasanya ada sedikit lebih unggul daripada kita. Itu mungkin salah satunya dan juga bisa juga dengan kita melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Contohnya kepada di sekolah mungkin ketika sekolah ingin membangun suatu fasilitas baru gitu. Yang notabene itu mungkin tidak masuk dari anggaran atau itu bersifat dadakan gitu yang memang diperlukan. Nah mungkin bisa sekolah sumber keuangannya mungkin nanti bisa dari mahasiswa. Nah salah satu caranya itu bisa melakukan komunikasi atau didudukan dengan beberapa pihak, nah itu orang tua, kepala daerah setempat atau pemangku adat lainnya gitu. Tujuannya yang sering kita dengar ketika ada sebuah sekolah memerlukan ini gitu, memerlukan biaya segala macam, ketika diminta anak kurang sosialisasi langsung turun pungli gitu. Nah ini salah satu yang diantisipasi itu. Sebenarnya hal seperti ini tuh pungli itu tidak ada karena untuk sekolah ya, untuk sekolah itu karena itu balik ke penggunaan terhadap karena itu akan diterapkan di sekolah itu gitu. Selagi tujuannya baik itu pungli itu tidak ada. Namun terkadang terkendala dari sosialisasi gitu. Komunikasi itu juga perlu dibangun gitu agar manajemen pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya itu komunikasi yang baik ya. Oke. Karena kalau kita lihat kan dari sekolah-sekolah yang emang baik itu adalah kuncinya adalah kepala sekolahnya. Karena mereka itu merupakan suatu otaknya gitu, menggerak. Bagaimana suatu bawahan bisa bergerak itu emang tergantung kepada pemimpinnya, yaitu tergantung pada sekolahnya. Benar nggak sih? Benar. Oke. Setelah pertanyaan tadi, mungkin lanjut aja nak kita pertanyaan berikutnya terkait dengan bagaimana nih menurut teman-teman sekalian terkait dengan masalah yang terjadi di manajemen pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi yang kita tentukan berkaitan dengan era digital juga. Ya, memang kalau kita bicara tentang manajemen pendidikan Islam di Indonesia ini, apalagi di arus globalisasi saat sekarang ini gitu. Dan memang kita karena memiliki kata Islam di ujung dari kalimat tersebut, kita tentunya akan tetap memakai nilai-nilai keislaman gitu, dan tidak akan terpengaruh oleh globalisasi yang memudarkan nilai-nilai agama Islam gitu. Dan tentunya apalagi untuk manajemen pendidikan Islam di Indonesia, dan ini memang MPI ini memang jurusan baru gitu, dan memang tidak bisa pungkiri juga terkait jurusan ini memang belum terdaftar di CPNS gitu. Jadi untuk mahasiswa dan mahasiswi MPI tentunya harus tetap semangat dan melatih skill-skill yang bisa bersaing di kaca globalisasi gitu. Jadi yang kita butuhkan adalah skill, benar nggak sih? Benar. Karena kalau di era globalisasi ini ya, kita bicara itu merupakan lingkup luas gitu. Kalau misalnya kita nggak ada skill, apalah gitu ya, nak. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan dengan kuliah, belajar, habis itu palingan-palingan kita belum kos. Untuk kita ikut organisasi. Kalau misalnya kita nggak ikut organisasi, apa yang kita dapat gitu? Tapi kalau kita punya skill, apapun itu pasti bisa kita dapatkan. Walaupun di MPI juga belum ada ya, katanya CPNS belum terdaftar. Oke nih, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Sayangnya kita udah ke pertanyaan terakhir terkait dengan bagaimana nih kendala atau apa sih masalah-masalah yang dihadapi dari kepengurusan rekan-rekan sekalian, dan bagaimana nih aspirasi dari mahasiswa dalam prodi manajemen pendidikan Islam. Masalah yang ada di kepengurusan kami saat ini tentunya ya balik dengan kami yang mempunyai pengurus juga ada 32 anggota gitu kan, dan tentunya kita harus menyatukan persepsi, menyatukan pemikiran, dan menyatukan ide-ide yang ada gitu, dan juga itu salah satu tantangan bagi kami gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini HMPI sudah menjadi satu pemikiran dan alhamdulillah sudah kompak tentunya gitu. Dan juga tentunya juga pasti dong ada beberapa pengurus yang hilang-hilangan. Iya pasti gitu. Itu pasti ada. Setiap dimanapun organisasinya pasti ada gitu. Dan tentunya kami selalu mengatasi hal tersebut dan selalu merangkul kembali kawan-kawan yang
hilang-hilang tersebut gitu. Tentunya kami akan menanyakan apakah apa yang terjadi, apa masalahnya gitu, dan kami akan carikan solusi gitu. Dan ada juga mungkin beberapa dari kepengurusan ini yang memiliki pemikiran ya Santai. pemikiran yang sedikit kritis gitu, Oke. ya, sedikit pemikirannya negatif gitu, nggak bisa positif gitu. Jadi kita di sini undang kita untuk memberikan arahan gitu kan, memberi lurus pemikirannya gitu, biar tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan seperti itu. Oke, baik. Jadi itu kan berkaitan dengan pendekatan ya. Benar. Jadi kalau masalah itu pasti kalau ada pendekatan di antara kepengurusan, masalah itu juga akan terselesaikan. Mungkin tentu ada masalah. Masalah masih ada muncul, bukan? Pasti. Dari segi kami sendiri pun kalau dari masalah ya tidak jauh lah masalah-masalah pada umumnya aja. Ini cuma terkenal dari pengurus, terkenal dari kawan-kawan yang apa rasanya yang seperti saya tadi hilangan dan sebagainya. Itu tidak jauh-jauh seperti itu. Oh ya, terkait yang prodi gitu ya. Tadi juga ada tanya Iya. prodi ya itu hampir lupa. Kalau terkait prodi rasanya keluhan kawan-kawan prodi tadi sudah kita sampaikan juga seperti yang keluar umum lah yang utama itu, terutama dari tamatan MTI terkait yang tadi itu terkait jalur CPNS dan MTI. Kalau terkait perkuliahan, sepertinya keluhan-keluhan kawan-kawan MTI tidak jauh berbeda ya dengan keluhan kawan-kawan di FTK pada umumnya. Lagi-lagi terkait sarana prasarana di sini. Kalau terkait yang lain-lain itu bagaimanapun di prodi, ya kita bisa lihat kepalanya lagi kembali kepada pimpinan kita. Yang sampaikan tadi itu balik lagi pada pimpinan gitu. Nah kalau kita lihat di sini pun banyak kenalan itu bagaimana rasanya? Orang-orang banyak menyampaikan ke kawan dari prodi kayak kita di sini tuh kurang perhatikan lah gitu. Banyak hal-hal yang rasanya perlu bisa kita dapatkan, bisa kita terima, harusnya bisa menjadi keunggulan kita tidak bisa. Kayak ibaratnya kita di sini kayak kampus masih terfakultas, kenapa beberapa hal itu masih ada lagi gitu. Kan ibaratnya itu kayak contoh beberapa ruangan atau beberapa gedung itu tidak terpakai gitu. Kenapa tidak dipakai? Apa salahnya kita tuh bisa pakai di ruangan itu gitu. Kadang terkendala mencari kelas, mengerti jadwal kelas tuh terkendala gitu. Karena misalnya ada dosen yang terkendala jadwal, mau minta pergantian jam gitu. Nah, di sini sudah penuh gitu. Sebenarnya kita tahu di dosennya kosong di ruang itu untuk apa dipakai gitu. Dan mungkin ada juga ya kawan-kawan dari mahasiswa bertanya kayak kenapa di UIN itu mereka memprioritaskan pihak luar. Contohnya di belakang itu ada asrama haji. Asrama haji belakang. Apa di belakang? Iya, Asrama haji asrama. aula dakwah gitu kan. Nah, jadi kenapa nggak bisa diberdayakan untuk mahasiswa? Masa lagi di situ? Itu ada aula satu aula bisa kegiatan mahasiswa dipakai itu. Kenapa kita berikan kesempatan pada orang luar kalau kita di sini pun masih butuhannya? Itu salah satu hal gitu. Ini Betul, mungkin betul. pesan terbuka pada para pimpinan. Tolong pada infrastruktur di sini bisa lah gitu. Jangan dari bagi keluar dulu. Gitu. Di sini masih banyak betul lah gitu. Masa iya gedung-gedung banyak terpakai itu. Namun gedung-gedung banyak kosong gitu. Namun tidak dipakai. Masa iya kita ormawa aja sekiranya masih dibagi gitu. Satu kelas satu gedung lah gitu. Oke, baik. Jadi juga ini sebagai saran untuk para pemimpin di FTK gitu terkait dengan bagaimana pengelolaan dari sarana dan prasarana kita. Prasarana dan prasarana di FTK ini cukup banyak ya. Iya. Kita ketahui bahwasannya kampus 2 ini seolah-olah milik FTK sendiri Sampai gitu. kan ada gitu. Iya, tetapi mungkin itu pengelolaannya juga kalau manajemennya bagus, itu dari pemimpin yang bagus pula. Transparansinya satu lagi. Transparansi satu lagi, benar. Oke, mungkin cukup sekian ya dari rumah podcast kita pada kali ini. Mungkin ada nih sedikit catatan dari kepengurusan MPI. Oke, jargon tentu ada dong. Untuk jargon sendiri kami ketika dibilang MPI bersama MPI mengatur negeri. Boleh nih kita coba. Boleh dong. Oke. Dan yang ketiga, 1, 2, 3. MPI Bersama MPI mengatur negeri. Oke, baik. Saya Ardini Yusadi pamit undur diri. Sema FTK. Viva Kita Viva. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,